Halo Travelers, balik lagi sama gua Andrew Semo dari Wear.id atau Wear Indonesia. Di produk battle kali ini gua akan membandingkan Garmin Forerunner 945 dengan Garmin Forerunner 745. Terutama buat lu yang masih bingung antara kedua jam Forerunner ini. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya biar Travelers gak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Seperti biasa, first impression gue pada penampakan si Forerunner itu enteng dan enak diajak lari. Kenapa? Karena lu bisa lihat sendiri nih, dari bentuknya itu kayak ya sporty banget gitu. Jauh dari kesan kayak elegan-eleganan kayak ala-ala smartwatch atau enggak Apple Watch gitu. Dan kalau misalnya lu lihat secara fisik juga, tampilan dari Forerunner 745 itu bezelnya lebih kecil dibandingkan si Garmin Forerunner 945. Padahal untuk ukurannya atau diameter dari layarnya itu sama aja. Gue taruh detailnya ini di on paper sini ya, di on screen gitu. Seperti yang gue bilang tadi, untuk ukuran screen size-nya kan sama ya basically, walaupun bezelnya itu ukurannya berbeda, yaitu ukurannya 1,2 inch atau enggak 30,4 mm, dan layarnya itu resolusinya 240 x 240 pixels. Itu keduanya sama, dan keduanya juga dibalut oleh screen, ingat ini bukan Sapphire jadi lu masih hati-hati, yaitu Corning Gorilla Glass. Untuk urusan tombol, lagi-lagi Forerunner 945 atau 745 itu sama. Jadi ada 3 tombol di bagian kiri dan 2 tombol di bagian kanan. Nah, gue bahas satu-satu ya. Langsung aja nih berbarengan karena fungsinya benar-benar sama. Di tombol kiri pada bagian atas itu kalau pencet sekali itu untuk lampu. Nah, mungkin karena ini kan siang mungkin lu nggak bisa terlihat ini, tapi sebenarnya ada lampu. Dan kalau lu tahan, ini bakal ada kayak kontrol, opsi kontrol seperti ini. Oke. Dan kalau misalnya lu ke tengah, nah lu bisa langsung lihat widget-widgetnya. Lu bisa lihat sini widget-widgetnya. Dan kalau misalnya yang di tengah dipencet lagi tapi ditahan, akan seperti ada kayak setting. Dan kalau misalnya lu ke bagian bawah, kalau pencet sekali doang, itu lagi-lagi widget ya. Tapi kalau misalnya lu tahan lama, ini akan ke musik. Tergantung musiknya yang providernya yang lu pilih apa, kayak misalnya Spotify atau apa gitu. Dan kita lanjut lagi di sisi kanan itu untuk aktivitas olahraganya ataupun navigasi. Lalu bisa lihat ya, semuanya basically dua-duanya sama ya. Untuk urusan sensor, kedua jam ini baik si Forerunner 945 atau 745 itu sama aja, mulai dari kayak GPS. Ya, lu bisa lihat di sini GPS only, GPS plus GLONASS, dan GPS plus Galileo, dan juga memiliki fitur Ultra Track. Intinya itu adalah fitur yang terkait dengan satelit di mana GPS-nya itu tidak dinyalakan terus-menerus tapi melainkan menggunakan interval. Itu gue udah jelasin di video-video sebelumnya. Lo bisa cek terkait Ultra Track terutama di video navigasi. Dan ada juga sensor heart rate, dan kedua jam juga dilengkapi oleh ABC. Apa itu? Altimeter untuk ketinggian, barometer, dan kompas. Dan ada juga sensor giroskop dan tentunya accelerometer. Dan ada juga sensor temperatur, inget tapi ini bukan temperatur tubuh lu tapi yang ada di sekitar jam ya. Tapi bedanya di 945 itu lu enak lihatnya bisa di widgetnya nih seperti ini. Sedangkan lu juga bisa lihat di layar yang sama ini, kita kalau melihat temperatur pada 745 itu pada bagian aktivitas temperaturnya. Jadi buat hal ini gue lebih suka sih temperaturnya di 945. Dan yang terakhir ada sensor pulse ox keduanya. Sekarang gue mau ngomongin fitur dan gue mau memulainya dengan ngomongin health features. Dan kalau ngomongin health features, lo tahu kan keduanya memiliki heart rate detector. Nah, heart rate detectornya sih kalau menurut pendapat gue, kalau misalnya gue lagi pasif seperti ini, lagi nggak berolahraga, itu punya kecenderungan deteksinya kurang lebih sama ya. Lo bisa lihat sendiri di sini angkanya. Dan bagaimana dengan heart rate saat lu setelah lari? Nah, ini hasilnya lu bisa lihat average-nya itu 156 dan 178 ini di Forerunner 945. Dan untuk sesi lari yang sama, Forerunner 745 juga terlihat sama dengan average heart rate-nya 156 dan maximum heart rate-nya 178 BPM. Dan ini
pantau itu semuanya kurang lebih sama ya, jadi kayak tidak ada perbedaan antara si Forerunner 945 dan 745 untuk setiap sesi lari gue. Dan patut dicatat, gue setiap kali menggunakan kedua jam ini sudah sesuai dengan anjuran Garmin, dimana lo bisa lihat ada 2 jari gue di sini. Gue taruh ada 2 jari gue di pergelangan tangan sebagai jarak, karena ini biar optimal pembacaan heart rate detectornya. Jadi mestinya sih tidak ada kesalahan dalam pemakaian ya. Dan selanjutnya kalau habis ngomongin heart rate, kayaknya nggak afdol kalau nggak ngomongin kalori ya. Nah, kalorinya ini yang gue omongin setelah melakukan olahraga. Dalam hal ini gue olahraga lari. Lu bisa lihat di Forerunner 945 ini 819 kaloris, dan di 745 810 kalorinya. Jadi hanya beda 9 ya. Dan ini gue temukan cukup konsisten, bedanya dikit-dikit antara 1 jam dan 1 jam lainnya dalam hal penghitungan kalori. Dan health feature selanjutnya yang gue mau bahas itu body battery. Seperti video-video sebelumnya yang gue udah jelasin body battery itu apa. Body battery basically sepanjang nominalnya itu makin tinggi, berarti lu semakin fit atau enggak ya, stamina lu semakin baik lah. Walaupun ini bukan stamina ya, tapi ini kayak algoritmanya si Garmin dalam memperhitungkan keprimaan badan lu gitu. Nah, kalau misalnya lu tidur, nanti plusnya itu kan bakal kayak nambah gitu. Dan kalau misalnya setelah lu berolahraga, dia akan minus. Nah, lu bisa lihat di sini plusnya gue itu sedikit banget. Padahal kalau misal lu tidur tuh pastinya kalau ya kualitas tidur lu oke, itu plusnya lumayan banyak. Nah, ini kenapa plusnya dikit banget? Karena gue nggak pakai kemarin pada saat gue tidur. Sedangkan untuk stress detector ya gue nggak terlalu menganggap sih ini cuman kayak boleh lah lu intip-intip sekali-sekali, tapi jangan dijadikan acuan karena ntar malah lu jadi stres beneran, karena kadang gue nggak ngerasa stres tapi dianggapnya gue stres gitu. Oke, sekarang gue mau kasih lihat sekarang fitur Pulse Ox yang bisa menghitung SpO2-nya. Nah, ini bisa lu lihat di widgetnya di sini. Kalau lu diem dia bakal measuring, dan bisa dilihat juga historinya gitu. Dan Pulse Ox itu bisa diatur opsinya itu bisa all day atau enggak sleep only. Kenapa ada pengaturan ini? Biar bisa mengirit baterai. Ini gue akan membahas si hasil dari sleep trackingnya. Kenapa gue barengin dengan Pulse Ox? Karena si sleep tracking itu erat hubungannya dengan Pulse Ox, karena Pulse Ox itu bisa dinyalakan atau enggak mendeteksi kadar oksigen dalam darah lo itu saat lo tidur. Nah, pertama-tama lo bisa lihat di sini baik di 745 dan si 945 itu ada data-data seperti ini. Dan kalau misalnya lu bisa lihat gua tap Pulse Ox-nya, dan ini ya sepanjang lu tidur ini dikasih lihat kadar SpO2-nya gitu. Untuk health feature atau activity tracker lainnya, lu bisa lihat health feature itu di aplikasi Garmin Connect. Lu bisa lihat fitness age lu. Jadi fitness age lu itu sebenarnya berapa, baik di 945 dan si 745. Dan fitur yang terkait dengan health tentunya kan si activity tracker juga ya. Si activity tracker lainnya yaitu si intensity minutes, di mana lu bisa lihat di sini. Basically, intensity minutes itu apa sih? Sebenarnya itu adalah kayak semacam perhitungan Garmin, di mana lu kayak beraktivitas non olahraga tapi cukup intens, sehingga kan kalau misalnya lu kayak memindahkan barang saat lu di kantor gitu, itu kan sebenarnya merequire olah fisik juga ya. Nah, itu akan diperhitungkan nih. Jadi dia akan masuk ke perhitungan si intensity minutes dari pengetahuan gua. Dan lu juga bisa mengetrack berapa anak tangga yang lu daki pada kurun waktu tertentu dengan melihat widget Floors Climb. Seperti ini. Dan in dalam kurun waktu tertentu gitu. Jadi in average berapa. Nah, sekarang kita ada di segmen Sport and Performance Features. Nah, perlu lu ketahui walaupun kedua jam ini dilabeli sebagai kayak triathlon sport watch, tentunya olahraga yang direkam itu jauh lebih banyak jumlahnya, gue taruh di sini, dan pastinya lebih dari sekedar cuman lari,
berenang, dan sepedaan. Nah, walaupun seperti yang tadi gue bilang, sebenarnya untuk kayak fitur olahraga ini mirip-mirip, ada perbedaan ya, di mana si Forerunner 945 itu ada aktivitas yang tidak dimiliki oleh Forerunner 745, yaitu si True Swing ini dan golf. Gua rasa sih tentunya fitur golfnya ini nggak bisa dibandingkan dengan seri Garmin lainnya yang memang didedikasikan khusus untuk permainan golf, yaitu seri Garmin Approach gitu. Nah, kalau misalnya menurut lu gua perlu review Garmin Approach, just let me know ya, tulis di kolom komentar. Dan untuk fitur larinya ini juga ada beberapa ya, baik di Forerunner 945 dan 745 itu ada run biasa, gue udah coba juga, dan ada trail run dan track run. Nah, untuk si Forerunner 945 ini pada awalnya kalau lu masih inget video gue yang udah lama banget ya, mungkin gue taruhlah di link deskripsi video Forerunner 945 gue yang pertama, itu pada saat itu tuh belum ada fitur track run. Nah, setelah ada update firmware, baru si Forerunner 945 itu ada yang namanya track run. Nah, kalau terkait keakuratan si track run itu, lu bisa cek di video gua yang membahas si Forerunner 745, karena basically kan tidak ada perbedaan ya. Dan sorry, gue belum ada waktu untuk coba track runnya lagi si Forerunner 945, jadi lu bisa lihat referensi gua terkait track runnya itu di video product battle, contohnya yang Forerunner 745 versus Coros Pace 2. Nah, kalau untuk kayak berenangnya gue udah sering banget ya untuk mereview berenang, jadi lu bisa lihat juga di video-video gue yang sebelumnya. Dan kalau misalnya yang lain untuk sepeda, karena gue juga bukan pesepeda, tapi gue sudah menanyakan second opinion kepada temen gue, itu namanya Ludo, dia pencinta cyclist. Menurut dia sih keduanya tidak ada yang beda sama sekali ya. Nah, lu bisa lihat di gambar di sini si Ludo lagi pakai si 745 dan si 945. Oke, sekarang gue mau ngomongin lari. Baik si Forerunner 945 atau 745 memiliki presetting yang kurang lebih mirip, terutama untuk si alert dan target basically completely sama lah. Nah, gue kasih lihat ya. Langsung kalau misalnya ini kita bisa, pertama gue mau kasih lihat lu alertnya dulu, apa aja yang bisa di alert. Ini mulai dari heart rate, run, pace, time, dan distance gitu. Jadi ingat ini berbeda, alert dan target gitu. Ini cadence, jadi kalau si bedanya si alert itu pada saat lu lari, misalnya lu targetnya itu 10 kilo, tapi distance-nya lu pengen setiap 5 kilo. Jadi 5 kilo pertama dia akan kayak bergetar seperti itu. Nah, gue kasih lihat sekarang ke bagian namanya itu target, set target. Jadi lu targetnya bisa distance only, distance and time, and distance and pace tentunya. Dan sekarang gue mau kasih lihat tampilan data apa aja yang bisa di-display di jam. Apakah ada perbedaannya antara 945 dan 745? Lu bisa lihat sendiri, ini basically sama ya. Nah, ini sesi yang lari yang sama. Kita lihat ya. Kita kasih lihat all stats. Seperti ini. Oke. Kita juga bisa lihat heart rate zone-nya. Ada juga bisa lap-nya. Dan patut dilihat, walaupun keduanya ini sama-sama ada map ya, bukan berarti ada offline map di 745 juga. 745 itu hanya menampilkan peta hasil lari kita. Kalau misalnya kita mau pakai lagi lari di tempat yang sama, tetap keluarnya hanya akan jarum, nggak akan ada kayak petunjuk ala-ala Google Map gitu. Itu hanya ada di Forerunner 945 dan akan gue bahas nanti lebih detail. Dan di sini bisa elevation plot. Nah, untuk fitur weight training seperti jam-jam Garmin sebelumnya yang gue udah review, uniknya dia memiliki auto repetition dan auto recognition terhadap workout apa yang kita lakukan. Tapi gue nggak akan coba lagi di video ini karena lu bisa cek di video-video gue sebelumnya yang gue taruh linknya di bagian deskripsi, atau nggak lu bisa lihat lah, gue kasih lihat footage-nya gitu. Takeaway-nya gue untuk jam Garmin itu, kadang kalau misalnya untuk bench press itu tidak ada repetisi yang terlalu beda dengan actualnya. Tapi kalau misalnya udah kayak workout misalnya kayak incline bench press macam itu tuh mulai ada kayak repetisi-repetisi yang ketidaktepatannya itu agak
gapnya agak lumayan besar gitu. Tapi overall sebenarnya kalau misalnya salah pun lu bisa betulkan setelah set itu selesai gitu. Jadi kayak misalnya actualnya 8 tapi dia 10 ya, nanti lu tinggal kurangin lagi, itu bisa kok. Dan weight juga bisa di adjust di setiap akhir set. Dan sekarang di beberapa cabang olahraga, kalau di Forerunner 945 dulu itu nggak ada tuh days suggestion, sekarang udah ada. Lu bisa lihat itu kayak latihan yang disuggest sama si Garmin berdasarkan olah data yang dia tangkap dari tubuh lu dan hasil latihan lu sebelum-sebelumnya. Nah, lu bisa lihat ini tujuannya apa, kenapa, dan ini benefitnya apa. Dan sekarang gue ngomongin fitur yang paling gue suka, Pace Pro Plan, dimana ada di 945 dan 745. Jadi untuk purpose ini gue kasih lihat yang 745 aja ya, karena gue udah masukin. Karena itu harus dimasukin dari si Garmin Connect atau enggak lu bikin dulu. Nah, kalau misalnya lu udah bikin, ya lu tinggal lihat course-nya seperti apa, dan bisa lihat elevation plotnya, dan bisa juga kayak view splits misalnya. Nah, basically sih ini gue udah cover secara lengkap dalam satu video yang lu bisa nonton selengkapnya terkait si Pace Pro Plan. Dan sekarang tentunya yang paling penting juga adanya VO2 max di kedua jam, dimana lu bisa lihat di sini VO2 max-nya, dan lu bisa juga lihat VO2 max-nya itu dalam tempo kurun waktu 1 minggu ya. Nah, setelah ada di jam, lu juga bisa lihat di aplikasi Garmin Connect tentunya. Yang gue suka dari Garmin, jam ini nggak hanya untuk ya training, tapi juga memberikan insight dalam artian training statusnya seperti apa, gimana setelah lu berolahraga itu status training lu gimana. Semakin arrow-nya naik tentunya semakin baik ya. Terus lu bisa lihat juga di sini training load-nya dalam kurun waktu 7 hari. Dan misalnya lu bisa lihat juga di sini ada kayak semacam meteran gitu, akan lebih optimal kalau misalnya meterannya ini kayak ada dalam si bunderannya itu. Lu bisa lihat kan legendnya di sini optimal. Dan di sini recovery hours-nya, jadi lu nggak akan overworkout ibaratnya. Jadi lu tahu kapan harus beristirahat yang cukup. Dan ini ya heat acclimation gitu. Jadi kayak lu tahu kapan harus aklimasi dengan suhu di tempat lu akan berolahraga lah. Oke, setelah tadi gue kasih tahu yang gue suka dari Garmin itu kan si training effect dan hasil-hasil dari training gue itu dampaknya seperti apa. Nah, ini sebelum kita training itu, si Garmin juga memberikan kita yang namanya Garmin Coach, workout, dan training plan. Nah, sebenarnya hal ini gue udah banyak bahas banget di video-video gue sebelumnya yang secara detail. Basically sih gue cuma mau kasih tahu baik si 745 dan 945 itu sama aja, karena lu juga bisa mengakses kayak porsi-porsi latihan. Misalnya lu mau latihan lari dari coach siapa, itu lu bisa lihat di aplikasi Garmin Connect ataupun di situs Garmin Connect. Jadi kayak bener-bener convenient, dan gue ngerasa untuk program-program latihan seperti ini Garmin itu udah yang paling enak lah berdasarkan pendapat gue. Nah, kalau misalnya jam GPS, pastinya kita mesti perhatikan lock on time GPS-nya atau enggak waktu tunggu dari si jam untuk menerima sinyal satelitnya ya. Oke, gue langsung cek ini trail run ya. Coba kita lihat. Nah, ini lu bisa lihat ya, gue samping-sampingkan ini merah dimulainya dan berapa lama dia sampai ke hijau. Kita lihat. Nah, kalau misalnya ngomongin fitur navigasi, pastinya nggak bisa dilepaskan dari course. Nah, gue udah banyak ngomongin course di video-video gue yang ngebahas tentang Garmin. Mungkin lu bisa cek detailnya di salah satu video gue yang fokus ngomongin navigation. Tapi kalau bagian lo yang belum tahu, course basically itu ialah bisa berasal dari situs pihak ketiga atau enggak lo bikin sendiri di Garmin Connect, entah itu di aplikasi mobile atau di website, dimana itu ya itu jadi akhirnya kayak rute gitu. Dan kalau misalnya dari pihak ketiga, misalnya lo mau ambil course atau enggak rute ke suatu gunung, itu juga bisa misalnya ke website yang namanya alltrails.com gitu. Sekarang gue mau bahas round trip course dan offline full map integration yang hanya dimiliki oleh si Forerunner 945. Oke, setelah lu pilih round trip course dan lu pilih ini kegiatannya apa, run atau bike, gue pilihnya run. Terus gue pilih jaraknya. Dan setelah pilih jarak, lu bisa bilang ke Garmin, oke lah direksinya kemana aja. Ataupun bisa ke utara atau selatan atau sesuai arah mata angin yang lu inginkan gitu. Jadi tinggal arahnya aja dan jarak.
si Garmin developernya itu langsung memberikan kita 3 course. Jadi ada satu course yang pertama, course kedua, dan course ketiga. Dan itu kayak prosesnya itu satu-satu, jadi kayak takes time banget. Nah, enaknya kalau misalnya lu sudah bernavigasi, itu setiap ada belokan, dia akan bergetar dan berbunyi. Jadi lu tahu kapan lu harus belok kiri. Nah, misalnya contoh seperti ini, ada belokan kiri seperti yang lu lihat di layar ini, ya udah, nanti setiap kali ada belokan selanjutnya dia juga akan bergetar. Nah, bedanya walaupun ini bersensasi kayak Google Map, kalau misalnya Google Map itu kan kalau belokan yang diarahkan oleh petanya itu lu acuhkan, dia akan memberikan reroute atau enggak rute alternatif. Nah, kalau misalnya di Garmin Forerunner 945 ini, lu bisa lihat di layar, dia akan kekeh suruh lu untuk belok kanan nih seperti ini. Dan kalau lu lewatkan, ya udah, dia akan selalu mengarahkan ke belokan kanan yang sudah dianjurkan, bukannya diberikan rute alternatif. Nah, kalau misal lu semakin jauh, ya meterannya ini akan semakin naik seperti yang lu lihat di layar ini. Dan enaknya karena ini round trip course, jadi kalau misalnya udah diberikan rute, pastinya diberikan rute untuk jalan balik. Fitur yang selanjutnya menurut gue ini cocok banget untuk teman-teman yang suka nge-hike atau nggak trail run. Itu namanya Climb Pro, dimana kalau misalnya lu udah setting course-nya, jadi lu bisa download course itu misalnya di alltrails.com, misalnya pegunungan ya, misalnya di sini trail atau daerah pegunungan, lu do course. Setiap jam Garmin yang punya Climb Pro, dia bakal ada muncul yang seperti ini. Nah, jadi kayak ketahuan nih berapa climb lagi. Nah, terus kayak estimasinya, kayak jaraknya berapa. Nah, terus seberapa kenaikannya, persentasenya. Terus kalau nanti lu jalan tuh ada kayak vertical speed-nya gitu. Jadi tidak hanya mencatat misalnya lu mulai dari poin A, nah terus ke poin B, nah terus lu lihat catatannya gitu. Itu kayak misalnya si Polar, sepenangkapan gue seperti itu, yang berdasarkan gue review. Lu bisa cek gue di video sebelumnya. Tapi kalau ini dia bisa memprediksi, misalnya dari paling bawah sampai atas tuh kira-kira dengan speed sekian lu bakal bagaimana kelanjutannya gitu, baik dari jarak atau enggak dari speednya gitu. Sekarang gue bakal memperlihatkan keakurasian GPS dari hasil lari gue, baik dari si 945 dan 745. Nah, buat sekedar info, gue menggunakan metode di mana gue menarik atau mengekspor file GPS dari 12 jam dan gue mengimportnya di aplikasi Google Earth Pro di laptop gue. Nah, yang biru ini gue kasih warna biru itu si Forerunner 945. Dan lu bisa lihat ya di sini, hampir kayak keduanya ini menyatu. Dan untuk buat kasih gambaran seberapa akuratnya, pasti kan kalau kita lari kan bukannya di tengah jalan ya, tapi kan pasti di pinggir jalan. Nah, lu bisa lihat di sini, kebetulan pada saat ini gua lagi coba si round trip course ya. Nah, mulainya di sini, makanya baliknya di sini juga. Oke, yang biru si 945 hampir menyatu sih kalau gue boleh bilang ya. Lu bisa lihat sendiri kan, ini si biru dengan si kuning, bahkan akhirannya jadi kayak ada warna baru karena mereka bener-bener kayak menyatu ya, karena kan di tangan kanan gue 745, si 945 di tangan kiri gue. Dan menurut gue ini sangat impresif ya, karena biasa gue selalu mengetes dengan cara yang sama, pasti ada perbedaan garis-garisnya gitu. Nggak pernah sampai kayak menyatu seperti ini sih. Gue cukup seneng dengan keakuratan GPS-nya. Dan lu bisa lihat nih, gue kasih zoom, lu bisa lihat ini bener-bener di pinggir jalan ya. Dan inilah memang area yang gue pakai untuk berlari gitu, jadi pas gitu. Jadi kadang kan ada beberapa GPS yang mestinya di pinggir jalan tapi bisa kayak ke tengah-tengah garis GPS-nya. Ini bener-bener setiap lekukannya ini nggak ada yang kayak patah-patah sih, sampai gue ada U-turn di sini. Kalau lihat, gue memang sengaja coba muter-muter. Ini kalau lu cari jam GPS, ya inilah harapannya ya. Hasilnya seperti ini yang lu harapkan dari sebuah jam GPS gitu. Jadi gimana menurut lo? Kalau menurut gue sih ini sangat impresif dan gue sih puas ya dengan hasilnya ya. Nah, tulis di kolom komentar ya kalau misalnya lu pernah cobain jam GPS yang
seakurat ini atau bahkan lebih akurat daripada ini, tulis di kolom komentar. Sekarang kita ngomongin terkait smart feature dan connection-nya. Nah, kalau smart features, kalau terkait dengan kayak voice assistant atau enggak kayak Bluetooth call, ini bukan jam yang seperti itu. Karena kalau lu pengen jam kayak gitu, ada Apple Watch atau enggak Fitbit, dan videonya gue udah review beberapa waktu lalu, lu tinggal cek aja ya. Nah, kalau di sini sih setidaknya lu bisa ya menerima telepon atau mereject telepon. Menerima bukan telepon di sini ya, tapi hanya untuk kayak pencet, menerima, terus teleponnya di handphone gitu. Dan kalau misalnya untuk kayak membalas pesan itu hanya bisa template, tapi hanya di Android, di iPhone itu nggak bisa. Dan kalau misalnya yang gue suka lagi itu setidaknya smart feature itu ada musik. SIM 945 itu bisa menyimpan sampai 1000 musik, sedangkan 745 500 musik aja. Tapi basically siapa sih sekarang yang download musik? Semuanya kan streaming kan ya. Nah, gue udah melakukannya itu, dan mostly emang sehari-hari gue juga pakai Spotify offline playlist gue, entah untuk si Forerunner 745 atau si Forerunner 945 gitu. Dan kalau misalnya secara koneksi, keduanya itu menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, dan NT+. NT+ itu gunanya buat apa? Buat yang belum tahu, itu gunanya untuk terkoneksi dengan sensor, dan salah satu sensor yang gue pakai yaitu sensor running power seperti ini. Nah, untuk battery and durability on papernya gue langsung taruh di sini aja ya di layar, tapi jelas banget sih si 945 ini secara fisik kan juga lebih gede, otomatis ya baterainya lebih gede, jadi kayak 2:1 lah ibaratnya. Ini mesti 2 kali charge dan ini 1 kali charge gitu. Apalagi akan lebih terasa kalau misalnya si pulse ox-nya itu lu nyalain all day. Nah, ini bakal kayak cepet banget habisnya. Begitu juga dengan 945, tapi memang karena dia baterai lebih gede ya tidak secepat si 745. Jadi kalau lu perlu sesuatu atau jam yang cukup panjang durasi nyalanya, mungkin lu lebih mesti cek si Forerunner 945 dalam hal ini. Dan kalau untuk durability-nya, keduanya tuh dari plastik, lu mesti hati-hati karena apalagi pada bagian sensor itu gampang banget untuk jadi lecet kalau lu agak sembrono pakainya. Oke, jadi apa kesimpulannya? Sebelum gue tarik kesimpulan, gue tampilin dulu nih harganya. Ingat, harga yang gue tampilin itu harga retail atau enggak harga normal. Jadi kalau misalnya lagi diskon atau apa, ya lu bisa lihat lah linknya di deskripsi dari video ini ya. Oke, lanjut. Kalau menurut gue sih si 745 itu lebih murah, tapi murahnya tuh nggak jauh-jauh amat ya. Lu bisa lihat kan dari perbedaan harga ini. Oke, sebenarnya 745 itu untuk siapa sih? Kalau menurut pendapat gue, kalau misalnya lu orang yang kayak willing untuk ngecharge sekitar sekali setiap 2 hari dan lu pengen menghemat ya beberapa rupiah gitu. Kalau misalnya beli 945 kan lu tadi udah lihat ya harganya, dan lu nggak masalah kalau misalnya nggak ada navigasi map seperti yang tadi gue udah jelasin di segmen map, mungkin lu bisa lihat si 745 gitu. Dan gue merekomendasikan lu untuk memilih Forerunner 945 kalau lu mempertimbangkan 3 aspek ini. Pertama udah pasti map. Karena di 745 ini kan lu bisa lihat tadi di segmen gua itu cuman kayak ya nggak ada map, cuman kayak petunjuk-petunjuk jarum aja gitu. Jadi kayak kalau di 945 itu kan ada turn by turn yang gua udah kasih lihat juga di segmen map tadi. Itu enak banget kalau misalnya lu mau explore area-area baru gitu. Nah, tadi yang pertama map ya. Alasan kedua tentunya baterai, karena baterai yang di sini kalau misalnya lu suka larinya lebih jauh dibandingkan 5-10K atau enggak kayak lu seorang ultra marathoner yang ngerasa kayaknya kayak kalau sekali per 2 hari itu ngecharge kayaknya agak hassle. Nah, mungkin lu bisa pertimbangkan si 945. Dan yang terakhir, kalau misalnya lu suka main golf, nah ini aktivitas olahraga golf hanya dimiliki oleh si Forerunner 945 kalau dibandingkan dengan si 745. Oke, jadi lu tim yang mana nih? Forerunner 945 atau enggak Forerunner 745? Karena gue penasaran, sebenarnya kan jam ini identical. Nah, tulis di kolom komentar mana yang lu pilih dan apa alasannya ya. Dan kalau misalnya lu ada produk lain yang pengen gue review, ya tulis aja juga di kolom komentar atau juga bisa DM di Instagram kita yaitu @werinasia_official. Dan kalau misalnya lu mau support YouTube channel ini biar kita lebih semangat lagi untuk bikinnya, ya, lu bisa sekedar dengan subscribe, like, dan berikan komentar atau nggak klik tombol loncengnya. Dan kalau misalnya lu mau support lebih lagi dan belum tahu kalau wi.id atau Werinasia adalah perusahaan e-commerce, lu juga bisa beli loh produk-produk yang kita review dan linknya gua udah tulis di kolom deskripsi dari video ini. Oke, thank you and until next time.